Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Ira Desti Mendesmara, Irfan Gracia, Hadir, Ibu. Ivani Hendriani, Hanifah Fikri, Dwi Tariski Ayu, Hadir, Ibu. Anissa Ramadhani, Hadir, Ibu. Aulia Syifa, Hadir, Ibu. alhamdulillah semua hadir ya. Ya, Ibu. Sebelum memasuki materi hari ini, apakah kalian tahu kemarin kita sebelumnya habis belajar apa? Sekali. Pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang norma. Iya, Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apa yang dinamakan hak? Hai, Ibu. Ibu tidak tahu. Hai, Ibu. Nah, ya betul sekali hak itu punya kita, dan sedangkan kewajiban itu Hal yang kita yang lakukan. seharusnya kita lakukan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, kemudian mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban, lalu menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban, kemudian menyimpulkan dampak yang terjadi apabila hak dan kewajiban itu tidak dilakukan secara seimbang. Yang pertama, pengertian hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan berhak kita terima setelah melaksanakan suatu tanggung jawab. Sebagai anak, kita memiliki hak untuk belajar, mendapatkan perhatian dari keluarga,
Kemudian ada pun dampak tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Contohnya, jika Rizky ingin mendapatkan kamar yang nyaman dan bersih, tetapi ia tidak pernah merapikan tempat tidur atau membantu membersihkan rumah, akibatnya kamar tersebut menjadi berantakan dan pekerjaan lebih keras. Kemudian contoh selanjutnya, Bunga ingin belajar dengan nyaman, tetapi ia sering membuang sampah sembarangan dan tidak melaksanakan tiket kelas. Akhirnya kelas menjadi kotor dan suasana tidak menyenangkan. Nah, untuk memperdalam materi ini, Ibu memiliki video. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Sekarang Ibu memiliki sebuah
Ada yang ingin mencoba? Kami, Bu. Nah, silakan ya, Farah. Ini apa, Bu? Apa hubungannya? Ya, terus disebutin bacaannya apa? Mendapatkan kesempatan bermain. Nah, kira-kira masuk ke dalam hak atau kewajiban? Hak, Bu. Betul.
Apakah ada yang sulit soalnya? Ada Ibu. berantakan dan ibu menjadi sangat lelah.
dahulu. Raffi adalah siswa kelas 4 SD Maju. Raffi mendapatkan hak untuk belajar, menggunakan fasilitas sekolah, bermain saat istirahat, dan mendapatkan bimbingan dari guru. Setiap siswa memiliki kewajiban mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, dan melaksanakan piket kelas. Namun, Raffi sering datang terlambat, tidak melaksanakan piket, dan membuang sampah sembarangan. Akibatnya kelas menjadi kotor dan teman-temannya terganggu saat belajar. Pertanyaan nomor 1, hak apa saja yang didapatkan Raffi di sekolah untuk belajar fasilitas di sekolah? Betul. Betul? Betul ya, Bang. Dan kedua, kewajiban apa yang seharusnya dilakukan Raffi di sekolah? Tertib, kerjakan tugas. Yang ketiga, apa akibat jika kewajiban tidak dilakukan? Kelas kotor. Setelah mengerjakan ini, kita dapat memahami bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita miliki dan kita punya, baik dari sejak lahir ataupun masa kini. Kemudian, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang wajib kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan hak dan kewajiban itu harus seimbang ya anak. Tidak boleh kita menjalankan hak namun kita meninggalkan kewajiban tersebut. Baik, Ibu. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah lagu tentang hak dan kewajiban supaya kalian lebih memahami lagi tentang hak dan kewajiban itu seperti apa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari? Iya. Betul. Kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, Ibu. Nah, yang dapat kita simpulkan adalah hari ini hak yaitu segala sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan berhak diterima setelah melaksanakan suatu tanggung jawab. Kemudian kewajiban itu yaitu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan kita tidak boleh melupakan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus seimbang supaya adil. Dan hak dan kewajiban itu kita selalu melaksanakannya secara
lupa ya bahwa kita itu ketika kita mempunyai hak, kita harus melaksanakan kewajibannya juga, karena hak dan kewajiban itu harus saling berkaitan, harus saling berdampingan. Jangan kita mau hak saja tanpa melakukan kewajibannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas yang akan memberi doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 50 ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang musyawarah dalam masyarakat. Jangan lupa sebelum pembelajaran besok dibaca terlebih dahulu bukunya ya. Iya, Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum.